Halo guys, selamat datang di channel Padar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Hazurewaku no Jotai I Jouskel, atau bisa disebut juga dengan File Your Frame, yang akan saya bahas berdasarkan light novel. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika suka video ini, tekan tombol like, jika tidak, skip video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini akhirnya Toka dan kelompoknya berhasil sampai di kedalaman terdalam monster bermata emas. Setelah melewati golem batu, kedatangan mereka segera disambut oleh sang penyihir terlarang. Diketahui nama penyihir terlarang tersebut adalah Erika. Nah, sebagai pemilik tempat itu, Erika tentu saja belum menerima kedatangan Toka dan kelompoknya begitu saja. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang Erika lontarkan ke kelompok Toka, yaitu penyebab keributan yang terjadi di luar, bagaimana Toka bisa selamat dari serbuan monster, terus tujuan Toka datang ke sini. Pertanyaan-pertanyaan itu semua dijawab oleh Toka, sementara teman-temannya yang lain tetap diam. Toka di sini mulai menjawab satu persatu pertanyaan Erika. Toka juga mengungkapkan identitasnya sebagai pahlawan yang dipanggil ke dunia ini. Sehingga sekarang Erika mulai mengerti alasan Toka bisa sampai sejauh ini. Lalu sebelum Toka menjawab pertanyaan Erika yang terakhir, yaitu tujuannya datang ke sini, Toka ingin memastikan sesuatu dari Erika. Toka juga sudah memberi kode pada Seras untuk memberitahunya jikalau Erika berbohong, karena Seras bisa mendeteksi kebohongan. Hal yang ingin ditanyakan Toka adalah kenapa Erika tidak mewaspadainya setelah mengetahui identitasnya sebagai pahlawan. Jadi Toka penasaran apakah Erika sudah tahu mereka tidak dikirim oleh Dewi. Erika kasih tahu tentang tidak semua pahlawan suka Dewi. Erika juga tahu ada pahlawan yang tidak berpotensi akan dibuang. Erika juga tahu reruntuhan pembuangan, yang dimana hanya keberuntungan bisa keluar dari sana. Akan tetapi Erika secara mengintimidasi bertanya apakah benar Toka kiriman Dewi. Karena tidak ingin dicurigai, Toka kasih tahu malah sebaliknya dia keluar demi balas dendam terhadap Dewi. Jadi Toka memastikan kemana Erika akan berpihak. Namun sebelum dijawab oleh Erika, di sini F dan Liz terkejut di belakang Toka setelah mengetahuinya. Itu karena Toka belum menceritakannya pada mereka berdua, akan tetapi mereka tetap diam. Erika yang tampak jelas kesal di wajahnya dan meletakkan tangannya di pinggul mulai angkat suara atas pertanyaan Toka itu. Erika kasih tahu Dewi lah penyebab Erika diberi gelar penyihir terlarang dan menyusahkannya. Bagi Erika, Dewi adalah dewa palsu yang sangat jahat, jadi Erika tidak ada alasan baginya untuk menyukai Dewi itu. Atas pengakuan Erika itu membuat Toka tersenyum-senyum tipis dan langsung minta maaf ketika Erika menanyakan kenapa dia tertawa. Setelah pertanyaan Toka terjawab, Erika kembali menanyakan tujuan Toka datang menemuinya. Dengan begitu, Toka menyatakan dua permintaan. Meski terdengar serakah, Erika paling tidak akan mendengarkannya. Permintaan Toka yang pertama yaitu buat F dan Liz. Toka ingin Erika melindungi mereka dan mengizinkan mereka tinggal di sini karena di luar mereka adalah buronan. Sedangkan dia dan Seras jika memungkinkan bisa tinggal di sini sementara waktu, dan sebagai gantinya Toka tidak akan membocorkan tempat persembunyian Erika. Apa yang dilakukan Toka ini lebih ke arah negosiasi. Lalu permintaan kedua Toka. Di sini Toka mengeluarkan dari ranselnya 3 gulungan. Sebelum Toka kasih tahu gulungan itu berisi mantra apa, Erika sedikit mengejeknya. Dan ekspresinya langsung berubah ketika Toka kasih tahu gulungan itu berisi mantra sihir terlarang. Toka ingin minta bantuan Erika untuk membaca gulungan itu untuknya.
Seperti menyadari sesuatu, Erika kembali memastikan kebenaran tentang tekad Toka untuk balas dendam terhadap Dewi. Namun bahu Erika tenggelam setelah dibenarkan oleh Toka. Dengan begitu, Toka bertanya untuk memastikan apakah Erika tahu tentang sihir terlarang. Erika membenarkan pertanyaan Toka, akan tetapi Erika kasih tahu dia tidak bisa mengajarkannya begitu saja kepada seseorang yang Erika belum tahu dia layak. Toka bertanya syarat yang harus dia lakukan agar diterima, namun jawaban Erika hanyalah siapa yang tahu. Karena belum ada keberuntungan untuk membahasnya lebih lanjut, Toka di sini mengatakan kalau dia mengerti dan membahas permintaan pertamanya dengan Erika. Walaupun Erika merasa tidak diuntungkan untuk harus melakukan itu. Di sini F mulai ikut bicara. Erika di sini ternyata mengetahui klan Speed, yaitu nama keluarga F. Dan Erika itu memiliki hutang budi ke keluarganya F. Akan tetapi, Erika tidak lagi mendengar kabar mereka. F kasih tahu bahwa semua keluarganya telah meninggal. F juga bilang semua keluarganya semua telah dibantai dan hanya dia yang selamat. F juga memperlihatkan gulungan peta pemberian Dewi terlarang yang diberikan ayahnya. Di sini, ekspresi Erika langsung berubah. Erika di sini sangat marah mengetahui nama-nama orang yang dia kenal dibunuh. Erika dengan nada seperti memerintah menanyakan siapa yang membunuh mereka. F kasih tahu mereka semua hanyalah anak-anak, namun kekuatan mereka tidak sesuai dengan umur mereka. F juga pernah berpikir untuk balas dendam, akan tetapi pada saat itu Dari masih belum sanggup. Bahkan jika sekarang mereka mungkin sudah dewasa, jadi bakal susah untuk mengenali mereka sekarang. Lalu F di sini mulai menceritakan kisahnya. Setelah berhasil melarikan diri, F mengembara di benua, tersesat dan sendirian. Kemudian F bertemu Liz, mengembara sendirian seperti dirinya. F meletakkan tangan di bawah kecil Liz dan mereka mulai berpergian bersama mencari tempat tinggal yang aman. Ketika mereka menjadi sasaran kelompok pedagang budak suatu hari, mereka tidak punya pilihan lain selain melarikan diri ke negeri monster bermata emas. Namun, monster di sini jauh lebih menakutkan daripada para pedagang budak. Jadi F dan Liz dipaksa untuk kembali dan akhirnya ditangkap oleh para pedagang budak. F kemudian menjelaskan kisah itu secara lengkap penjualannya ke pasar budak di Montreux, kehidupannya sebagai pejuang olahraga darah, dan perjuangannya yang putus asa untuk membeli kembali kebebasan mereka. Dia kemudian menjelaskan pengkhianatan Baron dan cara Seras dan Toka menyelamatkan mereka berdua dari kota. Setelah selesai mendengarkan dalam diam, Erika menatap ke arah Liz. Erika memintanya untuk memperkenalkan dirinya. Liz di sini kasih tahu nama lengkapnya itu adalah Lisbeth. Liz juga kasih tahu dia ini anak yatim. Jadi nama itu ia dapatkan dari orang yang telah merawatnya. Liz juga menceritakan kisahnya. Liz itu awalnya tinggal di hutan tempat para F tinggal. Suatu hari, desanya dihancurkan oleh para kesatria yang mengatakan mereka dari Alion. Liz tidak mengerti mengapa mereka melakukan itu, jadi kisah Liz ini hampir mirip dengan kisah F. Setelah selesai mendengarkan kisah Liz, Erika sudah tidak bisa menahan kekesalannya. Erika mengeluarkan kata-kata kutukan pada Dewi. Singkatnya, Erika mengizinkan mereka tinggal. Erika merasa simpatik terhadap kisah F dan Liz. Tapi sebelum itu Erika ingin mengatakan pada F dan Liz. Erika kasih tahu mereka berdua mungkin saja sudah dimanfaatkan oleh Toka. Namun mereka berdua tidak peduli. Bagi mereka Toka adalah penyelamat mereka. Bahkan F dan Liz bersedia melakukan apapun yang diperintahkan Toka. F juga mengatakan bahwa menurutnya Toka itu sangat baik dan juga sangat licik.
Selesai mendengarkan pendapat mereka tentang Toka, Erika sekarang sudah mengerti. Erika tahu Toka itu sangat licik, namun Erika tidak keberatan. Bagi Erika, Toka cukup menarik. Dengan begitu, Erika memutar tongkatnya dan pintu di sampingnya terbuka. Erika mempersilahkan mereka masuk ke kediamannya. Setelah masuk ke dalam, kelompok Toka menemukan diri mereka di salah satu ruangan besar dengan meja di tengah. Mereka kemudian dipersilakan duduk setelah Erika memerintahkan kolemnya untuk membawa kursi. Sedangkan Erika duduk di sofanya sendiri. Erika juga menawarkan mereka minuman, dan minuman itu diantar ke masing-masing mereka oleh kolem pelayan. Khawatir akan diracuni, Seras melirik Toka. Dengan begitu, Toka melakukan pengujian dengan menggunakan ujung lidahnya tanpa sepengetahuan Erika. Namun, tindakan mereka itu diketahui oleh Erika dan tidak tersinggung jika mereka ingin melakukan pengujian. Merasa telah menyinggung perasaan Erika, Seras kemudian minta maaf, sementara F dan Liz mereka sudah meminum air di cangkirnya. Lalu, di sini Erika menatap ke arah Seras dan mereka berdua mulai mengobrol. Erika di sini ternyata tahu nama asli Seras, yaitu Seras Azrain. Seras di sini tentunya terkejut Erika mengenalnya. Erika menanyakan apakah Seras memiliki cara mendapatkan informasi dari luar. Seras mengatakan kalau dia bisa. Seras kasih tahu itu adalah kekuatan kuno yang sudah lama hilang. Seras mengatakan itu sambil melihat ke arah Slay karena suatu alasan. Jadi secara kebetulan terlintas di pikiran Toka menanyakan tentang familiar. Toka bertanya apakah Erika punya familiar. Di sini Erika terkejut Toka mengetahui tentang familiar. Toka kasih tahu bahwa dia hanya menebaknya saja. Erika di sini mengakui punya familiar. Erika menggunakannya untuk mempelajari dunia luar. Lalu Erika menanyakan tentang apakah slime yang ada di dalam jubah Toka itu familiarnya. Akan tetapi, Toka tidak tahu definisi familiar. Jadi, di sini Erika mengajarkan Toka apa itu definisi familiar. Erika kasih tahu familiar adalah monster dan hewan yang terikat oleh kontrak magis. Mereka dapat diberi perintah sejenis dan dapat mengirimkan kembali gambar dari hal-hal yang mereka lihat. Setelah selesai mendengarkan penjelasan Erika, Toka bilang dia mengerti. Toka kasih tahu dia tidak melakukan itu terhadap Pikimaru. Bagi Toka, Pikimaru sudah seperti teman baginya. Erika lalu bertanya bagaimana dengan satunya lagi. Toka kasih tahu Slay sebelumnya berubah telur di reruntuhan milis dan dia menetas di sini di negeri monster bermata emas. Toka bertanya apakah Erika mengetahui sesuatu tentang Slay. Akan tetapi Erika tidak tahu. Erika akan memeriksanya nanti jika diizinkan. Toka mengizinkan Erika selama itu tidak membahayakan. Erika di sini sangat senang dan suasana hatinya saat ini mulai tenang. Setelah beberapa saat mereka mengobrol, Toka meminta Erika bersedia memberi mereka tempat istirahat. Singkatnya, di sini F dan Liz dikasih kamar tamu. Sedangkan Toka dan Seras di kamar lama, Erika yang telah dijadikan gudang. Jadi, mau tidak mau, mereka harus membersihkannya. Setiba di kamar, Toka segera melepaskan ranselnya dan bersandar di dinding. Toka juga telah meminta Pikimaru dan Slay untuk tidur di kamar mereka. Ketika Erika mendengarnya, Erika bertanya, bukankah mereka menghalangi? Bisa dibilang, Erika mengira Seras dan Toka sedang menjalin hubungan. Seperti biasa, Seras itu masih gugup jika tidur sekamar dengan Toka. Seras yang duduk di tempat tidur tiba-tiba secara formal menanyakan jam berapa mereka harus tidur malam ini. Sehingga Toka menghentikan Seras berbicara dengan isyarat dan berjalan ke arah Seras. Bahkan Toka semakin dekat dengan Seras. Toka lalu berbisik ke telinga Seras. Toka memperingati Seras jika berbicara dengan volume yang normal, asumsikan seseorang sedang mendengarkan. Toka juga kasih tahu bahwa dia pikir Erika dapat dipercaya, tapi masih belum mengetahuinya secara pasti. Akan tetapi jika hal itu tidak mengganggu Seras, Toka mempersilahkan Seras tidur duluan. Seras menjawab kalau dia mengerti dan telinganya memerah. Toka mundur darinya dan mulai berbicara normal lagi. Toka kasih tahu bahwa dia senang Erika terlihat baik.
Seras dengan elegan menyatukan lututnya, duduk tegak di sisi tempat tidur. Seras berkata berharap Erika lebih jauh bermartabat dan sulit diajak bicara. Tiba-tiba suara Erika terdengar menanggapi komentar Seras tentang apakah dia tidakkah cukup bermartabat menurut Seras. Kedua bau Seras berkedut karena terkejut, sedangkan Toka terlihat sudah mengetahuinya. Erika di sini bersandar pada kusen pintu di belakangnya, tepat di depan Seras, sehingga Seras jadi panik lalu minta maaf. Melihat tingkah Seras yang terlalu serius, Erika dengan menyilangkan tangannya berkata, sikap serius Seras itu membuatnya membosankan. Erika tanya tidak adakah yang mengatakan pada Seras tentang itu sebelumnya. Seras menoleh untuk menatap Toka, seakan ingin memastikannya. Mengerti akan tatapan Seras, Toka kasih tahu bahwa Seras adalah orang yang sangat asik ketika diajak bicara. Toka mengatakan itu tanpa terdeteksi dia berbohong, sehingga membuat Seras semakin terpikat. Toka kasih tahu bahwa serius adalah salah satu poin terkuat Seras, jadi Toka menyarankan berbahagialah tentang itu untuk saat ini. Atas sarannya itu, Seras mengangguk dan terlihat sedikit lebih bahagia. Di sini mereka bertiga masih mengobrol. Di awal pembicaraan mereka itu lebih ke arah tentang nama asli Erika, lalu tentang Erika yang mengetahui bahwa Seras memiliki kemampuan Sylvaxia, yaitu kemampuan mendeteksi kebohongan seseorang. Erika juga tahu tentang Seras diusir dari negerinya akibat menjalin kontrak dengan roh yang hilang. Jadi Erika merasa dirugikan karena Seras berada di pihak Toka. Akan tetapi Toka di sini menyarankan agar mereka berbicara dengan jujur satu sama lain. Atas sarannya itu Erika setuju. Dengan begitu Toka langsung bertanya apakah yang bisa mereka bicarakan yang dapat memberinya kepercayaan Erika. Erika di sini bertanya kenapa Toka membutuhkan sihir terlarang. Erika kasih tahu mereka tidak akan bisa memulai sampai Toka memberitahunya tentang itu. Erika lalu mengambil arloji dari belahan dadanya. Erika bilang mereka punya banyak waktu sebelum mereka perlu istirahat. Erika tahu mereka semua lelah. Toka matanya jatuh ke furnitur yang menempati sebagian besar ruangan. Toka kasih tahu bahkan dia ingin menghabiskan waktu untuk membersihkan tempat ini. Erika di sini menawarkan diri juga akan membantu. Dengan begitu Toka mulai menjawab pertanyaan Erika. Di sini Toka memberitahu Erika apa yang diperlukan bagi mereka untuk sampai ke sini. Setelah mendengarkan setengah jalan, Erika menghentikan Toka. Erika di sini terkejut mengetahui kebenaran bahwa Toka salah satu korban yang dibuang ke reruntuhan pembuangan. Dan lebih mengejutkan lagi, Toka mengalahkan monster pemakan jiwa. Toka kasih tahu dia bisa melakukan itu hanyalah keberuntungan. Erika di sini tidak mengerti maksud Toka. Toka kasih tahu itu berkat kesombongan monster pemakan jiwa yang tidak pernah kalah sekalipun melawan pahlawan yang dikirim ke sana sebelumnya. Makanya Toka bisa mengalahkannya. Erika membelah bibirnya dengan jari-jarinya, lalu dia berjalan mendekat dan mendekatkan wajahnya ke wajah Toka. Erika di sini lebih pendek dari Toka dan begitu juga menatap Toka. Erika di sini tampak masih tidak percaya pada Toka. Kemudian Toka bertanya tentang bagaimana Erika tahu tentang monster pemakan jiwa. Erika menjauh dari Toka dan meletakkan tangannya di pinggul. Erika kasih tahu bahwa dulu dia pernah dekat dengan Dewi Vicious. Toka terkejut Erika dulunya tinggal di Allion. Toka yakin dengan bakat Erika, Vicious sangat menginginkannya. Erika kasih tahu bahwa dia pernah diberi penawaran dan Erika menolaknya. Untuk beberapa saat setelah itu Erika mengembara, tetapi selalu menjengkelkan karena harus menghadapi para pengejar yang dikirim Dewi. Jadi Erika datang ke sini. Erika merentangkan tangannya ke langit-langit, mendorong dadanya. Merasa keluar dari topik, Erika bertanya apakah yang terjadi setelah Toka meninggalkan reruntuhan pembuangan. Dengan begitu, Toka memberitahu Erika tentang pertempurannya dengan kesatria naga hitam selanjutnya. Erika di sini terkejut Toka yang membunuh orang terkuat di dunia. Erika pikir sekelompok pengguna sihir terkutuk yang melakukannya.
Toka kasih tahu bahwa akan memberitahu Erika tentang orang-orang itu juga. Erika mengangguk mendengar cerita saat Toka menjalani pertarungannya dengan Asin. Erika sekarang mengerti atas penjelasan Toka. Erika mencondongkan tubuhnya lebih dekat, mengarahkan jarinya ke dagu Toka dengan mata menengadah. Erika merasa terkesan dengan ide Toka membengkukkan mayat menjadi es dan kemudian menghancurkannya. Toka juga merasa hal yang sama dengan Erika. Familiarnya mampu memberinya begitu banyak informasi. Toka merasa Erika punya situs berita, kumpulan laporan dari seluruh dunia. Toka kasih tahu bahwa begitulah cara mereka tiba di tanah monster bermata emas. Lalu di sini Erika membahas kemampuan Toka, yaitu efek status. Erika kasih tahu keterampilan para pahlawan dibagi menjadi 5 jenis. Tapi yang terendah adalah efek status. Jadi Erika mengerti kenapa Vicious membuang Toka, sehingga itulah yang menyebabkan Toka ingin balas dendam. Toka kasih tahu ini bisa dibilang sepenuhnya dendam pribadi. Erika kasih tahu dia mengerti. Erika yakin Toka mungkin bisa melakukannya. Terlebih Toka memiliki kemampuan status efek yang kuat. Akan tetapi, Toka kasih tahu Dewi punya Dispel Bubble, sehingga skill efek status Toka tidak akan berpengaruh terhadap Dewi. Jadi Toka tidak akan bisa mengalahkan Dewi kecuali Toka bisa melakukan sesuatu terhadap penghalangnya. Jadi itulah mengapa Toka datang pada Erika untuk belajar tentang sihir terlarang. Erika di sini bilang bahwa dia terkejut ketika melihat gulungan itu masih ada. Erika pikir Dewi Vicious telah membakarnya. Bahkan Toka memiliki 3 di antaranya. Erika mengangkat lutut ke bahunya dan meletakkan sikunya di atasnya. Erika kasih tahu Dewi Vicious itu sangat kuat. Bahkan Vicious mampu mengalahkan semua monster tipe humanoid tanpa terluka. Erika juga mendengar desa-desus bahwa Vicious mencuci otak monster pemakan jiwa itu sendiri. Bagi Erika, Dewi Vicious itu tidak normal. Toka di sini terkejut mengetahui itu, seakan tidak percaya. Erika jatuh kembali ke tempat tidur dengan gusar. Erika seolah bergumam pada dirinya sendiri. Bagi Erika, cara tipe humanoid dilahirkan seperti yang dia pikirkan. Erika tidak bisa mengatakan itu tidak mungkin. Misteri bagaimana tipe humanoid dilahirkan itu juga mengganggu Toka di benaknya sejak dia tiba di sini. Toka bertanya apakah menurut Erika itu adalah transformasi dari monster bermata emas. Mendengar kata-kata itu, Erika melesat ke tempat tidur. Erika di sini terkejut. Toka sudah tahu banyak. Toka jelaskan setiap monster humanoid yang dia temukan sejauh ini semua berbeda. Toka ragu bagaimana mereka akan kawin sebagai spesies biasa. Menurut Toka, mereka harus dilahirkan dengan cara lain. Erika menunjuk ke arah Toka. Erika kasih tahu bahwa apa yang Toka katakan itu benar. Jadi menurut Erika, pemicu untuk transformasi mendadak itu kemungkinan adalah dengan memakan manusia. Erika menjatuhkan diri kembali ke tempat tidur. Mereka berdua di sini masih mengobrol. Di sini Toka banyak berteori tentang monster humanoid. Erika bertanya apakah Toka mempelajari ini dari buku. Toka kasih tahu dia hanya berteori dari pengalamannya saat menghadapi humanoid yang pernah ditemuinya. Erika bangkit kembali dan menyilangkan kakinya sekali lagi. Erika merasa dia mulai menyukai Toka. Sehingga dengan perkataannya itu membuat Seras tidak sengaja menjatuhkan cangkir tehnya. Seras minta maaf dan mengambilnya dengan panik. Lalu Toka menanyakan maksud Erika bahwa Dewi telah mencuci otak monster pemakan jiwa. Toka pikir itu tidak mungkin. Erika menutup satu matanya dan menjentikkan jarinya. Erika di sini menyukai cara berpikir cepat Toka. Erika kasih tahu bahwa Dewi Vicious telah memberi makan orang-orang yang telah dicuci otaknya ke monster bermata emas sampai dia berubah menjadi pemakan jiwa. Seras meletakkan tangannya ke mulutnya tanpa jijik dengan kengerian metode yang telah digunakan Dewi. Jadi bisa dibilang itulah kenapa pemakan jiwa mendengarkan apa yang Vicious katakan sejak awal.
Toka di sini juga menanyakan tentang apakah ada monster lain yang sejenis pemakan jiwa yang Vicious ciptakan. Erika kasih tahu bahwa juga tidak bisa mengatakannya. Jika Dewi memiliki lebih banyak, dia pasti akan menggunakannya dalam pertarungan sebelum melawan sumber segala kejahatan. Jadi bisa dibilang ciptaan sekali seumur hidup. Erika bilang ada banyak hal yang belum mereka ketahui tentang dewa. Bahkan Dewi Vicious berkeliling mencari dan membungkam siapapun yang mencoba mempelajarinya juga. Tapi untungnya dia bukan Tuhan yang maha melihat dan maha kuasa. Erika lalu mengakhiri pembicaraan. Erika kasih tahu bahwa dia akan menyiapkan makanan. Jadi mereka berdua bisa beristirahat, bersih-bersih, atau melakukan apapun yang mereka suka di sini. Seras di sini menawarkan diri untuk membantu, tapi Erika di sini menolak karena sudah ada golem pelayan yang akan membantunya. Erika lalu mendorong dirinya dari tempat tidur dan berjalan ke arah Toka. Erika di sini mengucapkan sepatah kata sebelum pergi. Bahkan entah bagaimana Erika tahu kalau bau Toka terluka. Jadi Erika akan memberi Toka waktu sampai baunya sembuh. Setelahnya Erika ingin tahu apakah dia bisa mempercayai Toka atau tidak. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.